Bareng Guru Edisi Skanilan Kepo bersama aku Andin. dan aku Ayen. Ayen, kira-kira siapa nih tamu kita hari ini? Wah, siapa tuh Din? Yang pastinya sih Sobat Skanilan udah gak asing sama beliau-beliau ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Andi? Dan juga Pak Taufik. Selamat pagi Pak Andi, Pak Taufik. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, lebih baik dari kemarin pokoknya. Istimewa ya. Gitu ya. Kelihatan seger banget ya Pak Andi, Pak Taufik ini ya. Bisa Ya. jadi contoh ya teman-teman buat Harus, semuanya harus, biar ya. semangat terus nih tiap hari. Serong pas. Ya. Udah ngopi apa belum nih Pak? Wah, Pak Andi air putih aja lebih air sehat. putih. Ya. Ya, lebih sehat ya Pak. Betul. Ya, jadi Pak, ini kan saya dan Andi ini udah ngumpulin beberapa pertanyaan ya Pak, yang banyak banget dipertanyakan nih sama netizen di sekolah kita. Wow. Pertanyaannya yang bagus-bagus loh ya. Ya dong Pak, ini tuh udah kita research Oh, lagi, oke. udah kita. Dan pastinya udah sering dipertanyain nih sama sobat-sobat Skanilan. Ditanyakan kemana? Ya, Ditanyakan ya sih. ditanyakan ke kita Pak. Di obrolan Iya, di rumpi-rumpi obrolan. gitu ya. Betul. Rasani guru gitu Iya, ya. ya, seperti itu sih ya Pak. Oke. Apa ini? Lanjut atau gimana ini? Langsung atau gimana? Langsung aja Pak, ini Oke. pertanyaan pertama itu tentang masalah istirahat nih Pak. Karena kan istirahat ya di sekolah kita kan cuma 15 menit ya. Iya. Kira-kira gimana tanggapan atau solusi Bapak tentang istirahat yang hanya 15 menit ini? Padahal kantin kita kan hanya ada 4 ya teman-teman ya. Jadi tuh untuk ngantri aja tuh cuma butuh apa ya? Butuh waktu 5 menit gitu loh Pak. Belum lagi makannya, belum lagi naik ke lantai 3, ke lantai 2 gitu loh Pak. Kira-kira gimana nih dari Bapak, Pak Andi, Pak Taufik ya? Ini susah nih menjelaskannya karena kayaknya kalau 15 menit bukan hanya di sekolah kita ya, tapi di seluruh sekolah kayaknya istirahatnya 15 menit. Dan ini sudah disepakati kayaknya, udah diambil dari jam pembelajarannya. Solusinya gampang aja, bawa bekal. Ya kan, bawa bekal, persiapan. Kalau seandainya mau beli ya WA maminya, "Mami, saya beli ini," atau WA siapa gitu, nanti disiapin, kamu datang tinggal ambil, bayar. Seperti itu kan lebih cepat daripada kamu sampai situ milih-milih, lihat kanan kiri, karena memang menentukan pilihan itu yang sulit ya. Itu dia. Jadi kalau sampai ngantri panjang ya berarti memang di depan milih-milih dulu ya kan. Kalau bisa, kalau mau jajan ya sudah, oh aku mau jajan ini, oh di sana ini, cepat. Kalau di depan kantinnya sudah lihat milih ya pasti di belakang akan itu. Jadi saya kira istirahat 15 menit itu cukup. Dan kalau kita perpanjang lagi nanti akan ada protes lagi. Pulangnya nanti kelamaan. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua dari para sobat Skanilan nih Pak, tentang kaos kaki. Kan sesuai dengan peraturan kalau kaos kaki itu harus panjang ya Pak. Harus panjang di atas 10 cm gitu katanya. Di atas apa itu 10 meter? Panjangnya 10 cm. Dari Yang panjang kaos kaki. Iya. Ya dari mata kaki Pak. Oh, Dari itu mata- dia. Iya, Nah, dari terus? mata kaki. Gimana kalau waktu itu siswanya ini lagi sedang pelajaran olahraga? Nah, apa boleh Pak menggunakan kaos kaki yang pendek? Karena setahu saya siswa-siswa di Skanilan itu kalau waktu pelajaran olahraga sukanya pakai kaos kaki pendek. Gimana tanggapan Bapak tentang ini? Gimana Pak Topik? Silahkan bisa dijelaskan. Siap. Silakan, gitu. Ini berkaitan dengan olahraga ya. Kalau di olahraga itu sepatu bebas boleh, tapi untuk khusus jam olahraga. Jadi kalau kaos kaki menyesuaikan seperti itu. Berarti boleh ya Pak? Boleh saja. Berarti ganti itu nggak apa-apa ya Pak, tapi setelah pelajaran olahraga selesai harus ganti lagi ya Iya, Pak. siap seperti itu. Jadi kalau anak-anak di sini itu kan kadang nggak mau ribet istilahnya kayak gitu, jadi langsung lanjut terus pakai sepatu yang itu terus seperti itu. Tapi dalam ketentuan kan ketika menggunakan pakaian atau seragam OSIS gitu ada ketentuannya kan, harus pakai sepatu apa, kaos kaki seberapa, terus atributnya seperti apa. Nah kalau untuk olahraga ya sudah boleh pakai sepatu bebas. Oke. Tuh. Lanjut nih ya Pak ke pertanyaan Lanjut ketiga sampai nih. selesai. Cepet-cepet ya. Jadi pertanyaan ketiga tuh Pak, ini kan berhubung tentang kurikulum
kurikulum merdeka ya Pak ini tuh. Harus merdeka. Jadi tuh kira-kira gimana sih solusi buat para siswa-siswa yang sedang beradaptasi dengan kurikulum 13 ke kurikulum merdeka? Karena kan dari yang kita lihat tuh dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka itu banyak banget perbedaannya dan kayak gimana ya Pak? Jauh gitu loh Pak. Jadi gimana sih buat mereka yang kesulitan ketika mengikuti kurikulum merdeka? Gimana ya? Wah. Saya apa jenengan ya Pak? Wah, pingsut. Oh, jenengan dulu aja. Oke, apa jadi saya dulu? Ya, jenengan dulu aja, Pak. Jenengan. Karena Pak Taufik ini sedang mengikuti Nggak usah disampaikan, Nggak usah saya berarti Pak nggak usah disampaikan. Silakan Pak Taufik yang lebih Perbedaan kurikulum merdeka sama kurikulum 2013 kan gitu ya. Sebenarnya sama saja. Jadi intinya berpusat pada siswa. Jadi intinya sebenarnya sama, terus mungkin prosesnya yang ya sebenarnya sama sih. Itu sama, cuma mungkin nanti mata pelajarannya yang berubah. Terus jam-jamnya yang berubah kayak gitu. Terus cuma di sekolah kita teknisnya yang berbeda. Contoh ada bisikan tadi ya, mohon maaf, saya ada bisikan tadi dari telinga saya, alam Iya. alam saya ini ngeri pokoknya bisikannya. Tadi sampai mana ya? Sampai sama Pak Oh teknisnya. iya, teknisnya itu yang berbeda teknisnya. Contohnya ada yang namanya sekarang ada PJBL seperti itu. PJBL itu kan gabungan dari beberapa mapel, istilahnya seperti itu. Dari mapel-mapel tersebut membuat yang namanya project. Jadi intinya kalau kurikulum merdeka itu ditekankan untuk kolaborasi. Jadi satu dengan yang lain itu untuk berkolaborasi. Apalagi tujuan utamanya nanti adalah apa namanya Pak? P5 ya Pak? P5. P5 tahu? Iya. Iya. Hostnya harus tahu ini. Ini sudah mengalami kurikulum merdeka ya? Iya. Nah, ayo Iya. P5 apa ini? P5. Iya. Wah, P5. Wah, Wah, P5 nih. Nah, di dalam P5 itu kan ada nilai-nilai yang perlu dikembangkan seperti apa? Berpikir kritis, Iya. mandiri, terus ada mungkin cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kan ditarik ke bawah sampai nanti ada PJBL, kolaborasi. Makanya di situ kita harus selalu berkolaborasi. Bapak Ibu guru kolaborasi, kalian juga harus kolaborasi. Seperti itu. Apalagi juga ada tema-temanya. Tema-temanya tadi ada bisikan suruh gini ya ginilah. Ya, jadi ada tema-tema dari P5 juga. Itu sebenarnya wujudnya untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut. Jadi sebenarnya sama, berpusat pada siswa. Selama ini nih, kalian kan kelas 11, kan juga kalian yang menentukan semuanya kan? Ya. Bapak Ibu guru cuma memberikan garis besarnya saja. Kalian yang mengerucutkan harus seperti apa sih pembelajarannya ini, biar kalian juga merasa nyaman. Iya. Jadi outputnya tadi, kalian akhirnya bisa mandiri, bisa bekerja sama, terus bisa saling tolong menolong, terus bisa menghargai yang berbeda agama. Wah, seperti kita ini kan Oh, iya. menghargai ya Pak Andi ya. Benar. Nah, Betul harus. Toleransi ya. iya. Pak? Itu kan yang bahaya di situ lah, itu mengembangkan seperti itu. Setuju sekali. Jadi intinya sama aja ya Pak. Sama saja, berpusat pada siswa. Dulu juga K13 kan sama juga, pembelajaran berpusat pada siswa, cuma tidak ada PJBL. Tapi sebenarnya itu ada di dalam model pembelajaran itu PJBL itu ada, cuma belum gimana ya, belum diwujudkan secara nyata. Mungkin hanya beberapa guru saja yang melakukan. Tapi ketika kurikulum merdeka ini karena merdeka, jadi ada PJBL itu. Gimana? Terima kasih ya Pak. Paham nggak ini? Paham nih ya. Paham nggak? Buat Paham. saya yang kelas 11 ya, Din, kita berdua Iya. yang kelas 11 Ngalamin ini. yang selama ini tuh kita ngerasa aduh keberatan gitu sama kurikulum merdeka. Cuma setelah mendengar jawaban dari Pak Taufik kita jadi lebih paham ya. Kita Beratnya jadi gimana? Beratnya gimana? aduh beratnya tuh gimana ya Gimana? Pak? Kayak karena kan tugasnya berkelompok ya Pak. Sedangkan nggak semua orang tuh bisa istilahnya bisa berkelompok gitu loh Pak. Gitu. Jadi mungkin itu aja sih Pak. Cuman Nah, ya itu PR-nya untuk anak zaman sekarang itu gimana kita bisa menyatukan. Kadang kan kita modelnya circle-circlean. Iya. Jadi kelompok-kelompokan, padahal hidup itu tidak cuma satu kelompok gitu. Kita harus bisa menyesuaikan adaptasi di tempat A, B, C, D, E dan seterusnya. Apakah besok ketika di sini kelompokmu itu terus kan enggak? Besok kalian lulus punya kelompok lain. Nah, bagaimana kita beradaptasi, menyesuaikan diri. Nah, Ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, setuju. bisa besok kita bisa survive di kehidupan manapun. Betul sekali. Rezeki kita enggak ada yang tahu. Setuju. Gitu ya Pak Adi. Pokoknya Yesus Karena- Pak.
gimana ya, anak jam Iya. sekarang biasanya itu kelompokan udah Iya. nyaman dengan ini ya ini terus. Apalagi yang suka individual. Sudah pakai HP itu udah Wah. nyaman banget, dunianya udah di dunia HP gitu. Jadi makanya kurikulum menyesuaikan kondisi keadaan gitu ya. Jadi nggak hanya harus itu, karena ini ada perubahan, kita harus siap menerima sebuah perubahan. Yang pasti murid itu satu, belajar. Nah orang gelem belajar meh kurikulumnya apa aja mesti berat. Nah, kalau mau belajar pasti bisa. Jadi yang belajar tuh enggak cuma siswa lo ya, guru tuh belajar loh. Iya. Apalagi perubahan kurikulum dari atasan, aduh ini gimana ya, kita belajar duluan. Kita belajar. Sama-sama pusing ya, Pak, Iya, berarti sebenarnya ya. sama-sama, tapi kita nikmati dengan happy. Oh seperti ini loh, kita nikmati aja. Makanya kalau anak-anak Pak pusing Pak, yuk nikmati aja pusingnya itu. Sama. Dengan cara apa? Kita ngobrol bercanda. Nah. Kadang gitu. Saya sama Pak Adi ini kadang-kadang Iya. pusing ya, kita bercanda aja. Bercanda aja. Di sela-sela kepusingan kita itu bercanda, bisa ketawa, lepas itu udah Pusingnya nambah. Pusingnya ya kayak gini ya, Iya. iya makanya komunikasi sama temannya itu penting. Jadi tuh teman-teman sebenarnya kalau kita dengar ya jawaban dari Pak Taufik tuh kurikulum Merdeka tuh tujuannya bagus banget nih buat kita. Bukan cuma untuk di sekolah aja, tapi ya untuk kedepannya lagi. Gimana nanti kita survive untuk kedepannya, gimana nanti kita masuk ke dunia kerja. Apalagi kita itu jelas di SMK ya, dimana SMK itu sebenarnya tujuannya itu untuk melatih kita ke dunia kerja. Itu ya Setuju. teman-teman. Tapi jangan salah, SMK juga bisa Kuliah. kuliah, Bisa. bisa wirausaha. Ya, Kalau betul. bisa malah wirausaha itu. Iya, menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, bagus banget itu Pak. Cakep ya Pak kalau kayak gitu ya. Cakep semuanya, anak Apalagi SMK bisa. Semoga bisa. SMK itu nanti kalau lulus itu ada punya dua ijazah. Ijazah Itu, Pak. SMK sama nanti kalau di SMK 9 ya ada ijazah dari LSP, BNSP itu. Kalau lolos ya. Kalau lolos Harus itu ada seleksi dulu ya, Iya, Pak. ada Harus ada ujiannya tesnya juga, ada gitu. tesnya itu. Logonya Garuda. Itu dari pusat. Indonesia. Pokoknya sedekengan pusat itu. Dari pusat Wah, gitu. dekengan pusat ya Pak. Wow. Berarti itu berharga banget tuh Pak buat kita. Wah. Harus punya. Kurang anak enak SMK. apa coba, makanya Nah. jangan lupa belajar kalian. Apalagi di SMK 9. Wah, ketemunya Pak Andi. Oke. Langsung aja Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jangan masuk-masuk di. Jangan masuk lah. Jangan masuk Pak Jangan Eko. masuk Pak Eko. Kapan keluarnya? Nah, Lanjut. masuk terus. Gimana nih solusi Bapak tentang perizinan UKS? Setahu saya perizinan UKS itu kan harus izin A, B, C. Dan yang orang yang sakit yang ingin masuk ke ruangan UKS itu pastinya juga butuh istirahat kan Pak. Nggak mungkin dia harus ke izin A, B, C, kan lama ya Pak, dan mereka juga butuh istirahat. Nah ini gimana Betul. sih solusi Bapak untuk murid sobat sekalian? Harusnya P5-nya tadi dipraktekkan. Wah, P5 lagi ya, teman-teman. Kolaborasi. Yang sakit tunggu di kelas, temennya cari kuncinya, nemuni yang tadi ABC. Karena apa? Kalau kita nggak pakai ABC, ya kan? Nanti seenaknya UKS, ada yang kelaparan, nggak punya uang, masuk UKS tiduran, ya kan? Ada yang nggak bawa bekal atau apa, nanti hanya buat tiduran aja, bukan untuk yang sakit gitu. Jadi kolaborasi, bukan yang harus yang sakit cari kunci sendiri, muter sendiri, ya pasti kasihan ya toh. Makanya kalau temen kamu ada yang sakit, peduli kan, sakit ini ditanyai butuh ke UKS enggak, cari guru pembimbingnya. Oh kuncinya di mana, dibukain, dinyalain lampunya, hidupin kipas anginnya, ruangan sudah ready, kembali ke kelas, temennya suruh istirahat. Bener toh? Iya kan? Nah iya gitu aja, kolaborasi, jangan terus yang sakit cari sendiri atau apa ya. Siap. Ya, jadi jelas ya tentang UKS ya. Boleh dipakai siapapun yang sakit ya. Kalau nggak sakit ya nggak boleh. Sakitnya yang kayak gimana nih Pak? Nah, sakitnya itu yang cuma memang gitu, boleh membutuhkan nggak UKS, Pak? istirahat, yang dimana memang dia tidak bisa, misal jangan sampai pingsan gitu ya. Kalau hanya batuk, masuk angin, ya ngapain di UKS itu Sakitnya kan. cidro sama pacar gimana? Malah nah itu silakan ke Pak Topik. Aduh. Nanti konseling sendiri gitu ya. Gitu ya. Jadi ada standarnya untuk masuk ke UKS. Contohnya memang dia benar-benar sakitnya memang serius istilahnya Serius, gitu ya harus Pak ya. tiduran. Itu Iya. pun kalau memang sangat serius segera laporkan, maka guru atau pembimbing kesiswaan dan sebagainya akan menghubungi orang tua. Ya untuk
jemput atau nanti diantar. Kalau memang sudah urgent kita pernah ngantar ke rumah sakit ya Pak ya, karena memang benar-benar harus kita bawa ke rumah sakit. Jadi kita sudah punya pengalaman yang seperti itu. Saya kemarin juga pernah punya pengalaman itu, ada anak yang pingsan di jam saya kayak gitu. Lah itu kan disadarkan dulu, terus saya minta teman kelasnya untuk ke gurunya yang pembimbingnya ya UKS itu untuk minta kunci dan lain sebagainya. Terus diantar sama teman-temannya ke UKS. Terus anaknya itu enggak kuat dan minta pulang, ya diizinkan pulang. Diantar bahkan. Diantar. ya. Kalau memang urgent banget ya kita siap mengantar. Nggih Pak Andi. Iya. Mobil sekolah ada, akomodasi siap. Wah, kece. Harus SMK 9. Bisa. Kok Anda ini, ayo. Luar biasa pokoknya ya. Ini tuh berhubungan sama seragam nih Pak. Kembali lagi ke tanggapan nih. Gimana tanggapan Pak Andi dan juga Pak Taufik ketika melihat siswa-siswi SMK Negeri 9 Semarang yang menggunakan pakaian jurusan atau jas, tetapi sepatunya itu pakainya sepatu biasa, bukan pantofel gitu Pak. Kira-kira gimana nih Pak? Tanggapannya saat melihat itu ya, ya kalau melihat hal yang tidak sesuai dengan semestinya ya pasti akan ada sedikit terganggu. Makanya bukannya Pak Taufik kok rese, Pak Andi rese, apa sih ganggu fashion kita? Bukan, karena itu bukan hal yang sewajarnya. Misal ini ya, misal kamu lihat Pak Andi pakai sepatu di kepala, responmu apa? Ya kan, pasti kamu akan lihat Pak Andi masih waras kan, gitu kan? Atau ngapain nih Pak Andi gitu kan? Itu juga dengan kita, loh. Bukannya sudah ada aturannya pakai ini, pakai sepatu pantofel. Saat kita ngelihat hal gitu ya, pasti akan kita apa ya namanya, bahasa Jawanya dieleke. Wah gitu ya kan, disampaikan ini yang benar dan sebagainya. Kan kebanyakan anak-anak selalu merasa apa ya, kayak ngapain sih ganggu ini fashionku, ini ya enggak gitu juga. Kalau mau fashion, pulang sekolah ganti bajunya ya kan, sudah itu waktunya. Kalian mau fashion show kayak apapun, Pak Andi kalau ketemu di jalan di luar jam sekolah, Pak Andi akan dengan senyuman manis, halo, seperti itu. Pak Andi nggak akan bilang, sepatunya nggak akan. Silakan, malah Pak Andi nek lihat sepatunya bagus, wah beli di mana, gitu kan. Boleh dicicil nggak? Gitu malahan. Nggak, jadi lihat tempatnya. Nah, ya kan gitu. Ya, jadi bukannya kita ingin menjadikan hidup kalian nggak nyaman, tapi ya supaya sesuai aturan saja. Iya Pak Taufik. Jadi bisa menempatkan posisi gitu loh. Kalau di sekolah harus seperti apa, nanti di luar ya silahkan ikuti aturan di luar. Sekolahan untuk belajar, mendidik gitu. Kan ini pendidikan. Iya. Oke. Iya. Lanjut ya Pak. Lanjut, terus pokoknya sampai habis pertanyaannya dijawab dengan senang hati. Pak Andi yang menjawab Dan Pak Taufik. Tentang organisasi nih ya Pak. Iki ya ngel iki. Gimana solusi Pak Andi dan juga Pak Taufik untuk mewujudkan organisasi yang kompak, cerdas, dan dinamis? Silakan Pak Taufik sebagai pemegang atau pembina. Saya bukan pemegang, jenengan dulu aja, jenengan dulu aja. Ya namanya menjaga kekompakan ya. Iya. Ya pasti kerja sama. Seperti itu ya. Intinya dalam hal bekerja sama itu kan kita harus cari yang samanya, jangan yang bedanya. Misalnya OSIS sama MPK sama-sama di dalam SMK 9, kita lihat samanya aja, ya kan. Jangan aku OSIS, aku MPK, atau ekstra apa ini PSG, ini ekstra musik, ini ini ekstra apa pramuka atau penari dan sebagainya sendiri, enggak. Kita sama-sama di dalam SMK 9. Kita kerjasama bagaimana memajukan SMK 9. Misalnya MPK atau OSIS punya gawe, ya MPK bantu seperti itu. Jangan bilang itu kerjaannya OSIS. No, ini pekerjaannya sama-sama SMK 9 seperti itu. Jadi jangan terus misal kalian nih PSG, ora urusanku kok. Jangan. Ya justru PSG itu sebenarnya memiliki tugas yang berat. Kenapa? Karena kalian harus bisa melihat dan meliput semua kejadian yang ada di SMK 9 Semarang. Dan itu menjadi laporan aktual yang harus kalian ramu, kalian racik sehingga
teman-teman yang lain atau bahkan orang di luar SMK 9 bisa melihat seperti itu, bisa melihat baiknya SMK 9 gimana, istimewanya SMK 9 gimana. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Demikian juga PRJ nanti dibantu sama tim yang lainnya. Misal ada laporan ini, PSC juga harus gercep. Gitu. Jadi kerjasama di dalam organisasi. Ya namanya aja kerjasama, ya kita cari yang sama. Jangan cari yang beda. Kalau kita cari yang beda, nanti akan terjadi egois. Seperti itu, ya kan. Misal aku PSC yuk, aku harus kerjanya hanya nyuting kamera, ada sampah berceceran dan sebagainya. Oh, bukan tugas saya, itu tugasnya misal OB. Bukan. Kalau kamu tahu, ambil, taruh tempat sampah seperti itu. Karena ini apa? Sama-sama menjaga kebersihan SMK 9. Cari samanya, kita sama-sama di SMK 9. Ya netizen ya. Ya, kalau jangan aku kelas 12 harus ini kelas enggak. Sama semuanya ya Pak kita ya. Lanjut ya Pak nih. Gaspol rem belum pokoknya. Ini tuh berhubungan sama apa ya Pak? Produk-produk nih Pak. Berhubung kan sekolah kita kan hampir tuh rata-rata isinya cewek ya Pak. Yoi. Nah, jadi kan udah pasti tuh cewek sukanya make upan lah, skincarean lah gitu ya. Dan apalagi kita berdua ya kan. Kalau abis siang-siang tuh udah luntur semuanya touch up gitu kan Pak. Nah, kira-kira tuh Pak produk apa aja sih Pak yang boleh dibawa ke sekolah? Soalnya nih ya Pak, ada teman saya yang bilang, si A bilangnya bahwa ini tuh nggak apa-apa, tapi si B bilangnya nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi langsung aja nih kita tanyain ke kesiswaan ya, teman ya. Jenengan yang punya ranah ke berkaitan dengan itu. Oke netizen, dengarkan baik-baik ya. Netizen yang baik hati dan budiman. Jam 4 dimulai ya. Jam 4 ternyata ini. Oke. Satu yang boleh dibawa apa aja? Hand body boleh, hand body biar kulit halus, nggak kusam. Nah itu harum. boleh banget hand body dibawa. Pak kalau membawa itu Pak biar nggak libam, biar nggak bibirnya kering. Boleh, syaratnya satu, nggak berwarna. Ya. Libam warnanya oranye, jambon, hijau, putih, ireng. Wah, ya nggak boleh ya kan. Ada kan ireng, nah nanti jadi aliran gotik. Apa itu? Gotik bener ya. Nah, gotik. Itu. Itu nanti nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Terus apa lagi? Pak bawa bedak boleh untuk biar keringatnya itu ya. Tapi bedak yang bedak standar aja. Ya kayak bedak Mars itu ya yang itu ya enggak usah bedak-bedak yang terus yang intinya nggak boleh yang berwarna. Pakai alis palsu gini pasti akan kita hapus. Ya makanya nggak boleh karena itu nggak ada hubungannya dengan sekolah. Nah ya kan beda kalau libam, kalau bibirnya kering nanti jadi nggak pede. Nah ya kan, atau bibir pecah-pecah kan kasihan, mengganggu pembelajaran seperti itu ya. Jadi boleh bawanya itu aja ya Pak. Kalau bawa yang krim pagi, siang dan sebagainya itu ada ya? Iya ada krim day itu ya Pak. Nah silahkan dibawa. Boleh ya kan, itu kan nggak berwarna toh. Nah untuk sunscreen gimana Pak? Sunscreen kan sama aja fungsinya kayak hand body toh. Nah melindungi kalian dari sengatan matahari. Jadi nggak apa-apa ya Pak kalau nggak apa-apa banget gitu kan. Teman-teman. Jadi bawa aja nih. Dengan catatan tidak berwarna ya. Betul. Apapun itu yang berwarna nggak boleh, khususnya yang di wajah lo ya. Pak warnanya sesuai bibir, siapa bilang kalau sesuai bibir? Ada yang merah dikit, ada yang hitam dikit gitu, nggak ada. Kalau warna netral pasti bibirnya nanti mengikuti. Oke? Lanjut ya Pak. Lanjut Lanjut terus nih. Oke, tentang razia HP. Wah iki Ini nih Tanggapan atau menurut Bapak tentang razia HP. Kan bagi sebagian siswa HP itu termasuk hal privacy gitu loh Pak. wow. Jadi mungkin ada beberapa siswa
yang ketika HP-nya dibuka-buka tuh merasa terganggu. Wow. Terus juga banyak mereka yang bilang gini, orang-orang tua saya aja nggak pernah tuh ngecek-ngecek HP saya kok. Wow. Ngecek gitu loh Pak. Wow. Kira-kira gimana nih Pak? Aduh. Kapan? Kapan ya? Kapan Kapan? kita pernah ngecek HP-nya anak-anaknya? Saya nggak tahu Pak. Terima kan kita kebagian menyampaikan ya. Nah, Kita aja nggak pernah. ini bahaya ini ya para Salah, netizennya salah. ini hoak ya, bisa jadi salah info ya. Pak Andi dan Pak Taufik itu tidak pernah yang namanya merahasia HP. Kalau memperingatkan, iya kita peringatkan. Itu pun kondisional, ya. Itu pun kondisional. Dan memang kalian pasti sudah baca ya aturan-aturan dan sebagainya. Ada ini privasi lah, itu privasi lah dan sebagainya. Iya, kita sangat menghargai privasi. Tapi saat kalian menggunakan privasi itu untuk hal yang tidak baik, ya kan? Sedangkan kita ini harus sebagai guru membimbing ke arah hal yang baik seperti itu. Ya, mau nggak mau kita akan satu sesuai prosedur pastinya. Kita minta izin ya kan. Kita pun juga nggak mau seprivasinya apapun hal itu, kalau itu digunakan untuk kejahatan, kita mencegah kejahatannya, bukan mengganggu privasi kalian. Loh, kok bisa Pak? Iya. Sekarang kita rawan untuk provokasi, mulai dari buat grup, misal nih, buat grup di HP, walaupun kita cewek-cewek kan, kok kita sekolah kita kebanyakan cewek-cewek, siapa tahu buat grup buat tawuran, lo bisa aja kan, Iya, bisa. atau buat grup nanti mengarah kepada hal yang jahat gitu ya. Kenapa Pak Andi sampaikan akan ada one day suatu saat kita juga akan ngecek HP, karena apa? Kita belajar dari pengalaman juga sebenarnya. Sebenarnya kita juga nggak mau hal seperti itu karena itu privasi, tapi ternyata dari pengalaman yang terjadi saat kita masuk ke lapangan, ke kelas, dan kita sebenarnya nggak memeriksa HP, tetapi ternyata di situ malah ada grup yang tidak baik seperti itu. Jadi ya harusnya kita antisipasi seperti itu ya. Dan itu pun nanti kita cek pastinya, satu, kita minta izin sama kamu, sama kalian seperti itu. Pak, misal nggak kita izinkan, ya kita hanya melihat kamu yang mengoperasikan. Nah seperti itu. Jadi kita benar-benar bersih Pak. Kalau di galeri-galeri dan sebagainya, untuk sementara kita nggak akan ke sana. Nah, kita hanya di grup seperti itu, karena itu yang rawan seperti itu. Jadi memang kita tetap menghargai privasi kalian. Dan toh sampai saat ini kan belum pernah ada kan Pak Topik, Pak Andi ambil HP kalian, cek-cek gitu pun. Dan satu lagi ya, mohon maaf Pak Andi sampaikan mumpung ingat. Pas saat lagu Indonesia Raya, kalian main HP, langsung Pak Andi ambil. Itu pun bukan Pak Andi untuk cek-cek, ya kan? Pak Andi ambil, Pak Andi amankan untuk kalian supaya tahu kesalahan kalian apa. Dan sampai saat ini tidak pernah ada yang HP sampai Pak Andi bawa pulang. Pasti Pak Andi kembalikan. Selama kalian sudah sadar akan kesalahan, besok tidak diulangi lagi, it's okay. Ya, oke. Dan nih Pak, lanjut ya Pak. Ini terakhir. Lanjut. Wah, ini kita pertanyaan terakhir. terakhir Dan nih, Pak. ya, sip. Jadi kan Pak, seperti yang kita ketahui ya Pak, ini banyak banget sekarang tuh siswa-siswi yang matanya itu minus gitu Pak. Kira-kira gimana tanggapan Bapak bagi beberapa siswa yang tidak menggunakan kacamata minus tetapi mengganti dengan mereka makainya softline, tapi softline minus Pak. Tuh, kira-kira gimana nih Pak? Malah itu kita senang. Oh, malah nggak apa-apa Pak? Iya, nggak apa-apa. Berarti ada kemajuan yang luar biasa. Hanya sekali lagi kan ada penertibannya. Iya. Jangan yang jadi mata kucing, mata singa, apalagi mata keranjang. Ayo jangan. Tapi yang sesuai aja lah, yang netral sekali lagi, yang kiranya bukan fashion ya. Digawe engko lensane ireng kabeh sak moto kan gila nih. Apa meneh abang kayak gitu kan dikira mabuk. Boleh aja, itu suatu kemajuan teknologi ya, harus kita manfaatkan dengan baik ya kan. Kalau misal pakai, dan itu pasti kan kayaknya lebih mahal gitu kan. Kalau memang orang tua kalian mampu dan bisa, Why not oke gitu ya Pak? ya, Nggak apa-apa. kenapa enggak? Tapi Iya, ya tadi syaratnya ya kan, seperti itu. Enggak boleh yang terlalu apa ya, Ngejreng banget kelihatan iya ya, Pak. gitu, Mencolok. yang misal jadi matanya jadi merah, coklat atau apa,
Iya nggak boleh. Nanti alasannya Pak ini tuh saya min, padahal sebenarnya itu memang khusus buat dia biar matanya kayak bule misal gitu. Ya nggak boleh. Udah asli matanya aja gitu ya. Cuma akan lensa gitu kan biasanya yang bening juga ada kan. Itu kan hanya membantu aja kan untuk biar mainnya bisa baik gitu. Jadi boleh aja pakai aja kalau punya. Bapak ibu boleh aja. Aneh warnanya. Ya, tapi jangan yang pasti jangan berwarna, jangan yang mencolok. Satu lagi ya Pak Andi lupa. Rambut ya Pak Andi di sini menghimbau sekalian. Rambut please tolong enggak usah dicat. Ya. Besok kalau kamu memang sudah jadi artis, kalau udah lulus, silakan kamu rambutnya kamu merah, kuning, hijau, dilangi yang biru. Boleh. Kalau lagi sekolah meskipun kamu pakai hijab, jangan dicat ya, karena kan kita tahu sendiri ya kan. Memang ketutup sih, tapi ada teman kalian misal kamu pas di rumah nggak pakai hijab dan sebagainya, ya kita juga pasti ada Pak ini, bahkan ada yang istirahat atau pas jam kosong hijab dilepas ternyata rambutnya semiran ya, temennya loh kok semiran seperti itu, ternyata mohon maaf pasti bukan apa-apa ya, pakai hijab untuk hanya menutupi itu kan eman-eman banget, padahal hijab itu adalah hal yang sakral, yang itu perintah agama yang baik sekali yang dilakukan, kok malah hanya dibuat menutupi semi rambut. Eman-eman sekali ya himbauan Pak Andi, jangan sampai nanti saat kita melakukan operasi atau kita melakukan sidak ada yang semiran seperti itu ya, karena ini aturan di sekolah kita gitu ya. Kalau memang kedapatan pakai itu ya harus dikembalikan ke warna rambut semula ya, dimana warna aslinya rambut kamu apa gitu kan. Jadi itu aja ya, titipan pesan. Oke. Ada lagi? Enggak sih Pak, ini Oh, udah enggak. terakhir nih. Jadi apa namanya, intinya tuh teman-teman kita sebenarnya boleh melakukan beberapa hal, tapi yaitu dengan syarat nggak keterlaluan aja, sewajar-wajarnya aja buat anak sekolahan ya Pak. Setuju sekali. Ya, nggak keterasa ya Pak Andi, ternyata kita berempat ini udah ngobrol, berbincang-bincang santai beberapa menit yang lalu. Udah juga terima kasih buat Pak Andi, Pak Taufik yang udah ngejawab beberapa pertanyaan dari Siap. netizen ya. Mantap. Semoga pertanyaan ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami juga, biar nanti nggak jadi kesalahan ketika kalian Betul. berada di SMK 9 Semarang ya. Setuju. Tanyakan kepada yang memang berhak bisa menjawab. Jangan tanyakan sama teman yang dimana temanmu tuh kadang juga nggak ngerti gitu kan. Tanyakan kepada bapak ibu guru dan yang ada di sekolah ini sebagai orang tua kalian. Oke, ya. Oke. Sudah? Sudah dulu ya. Kita segitu dulu ya teman-teman semuanya. Pak Adi mau menyampaikan sesuatu. Iya, saya sampaikan. Jangan Pak ditutup Taufik dulu, Oh, jangan iya, ditutup dulu. lupa, Pak Adi pengen teman-teman. menyampaikan sesuatu. Hampir. Oke, Lupa. iya. Nah, Ini ya, ini lebih fun ya. Kita sebenarnya suka yang serius tapi santai. Sersan juga. Sersan ya kan. Jadi ya terlalu kaku juga nggak bagus, terlalu diumbar juga nggak bagus. Kita sama-sama adanya pemikiran yang dewasa, yang tahu mana memposisikan diri. Itu ada tujuan dari P5 tadi. Nah ini nanti hari ini podcast ini Pak Andi ingin meluncing. Wah, ini. Meluncing dan kalian kalau bisa dihafalin ya. Ini lagu kolaborasi. Wah, ini yang buat ini orang-orang yang hebat ya. Ada lagu ya, Siapa? Song for Skanilan. Ya. Namanya aja udah kece loh. Iya, ini Pak Taufik sudah siapin gitar. Udah gitu standby kan. ternyata dari tadi teman-teman. Iya. Aduh. Harus tahu semua anak Skanilan, bahkan yang alumni pun juga harus tahu nih. Ini kita membuat Song for Skanilan di mana kita untuk mendukung dalam setiap kegiatan. Oh ya. Mantap. Pak Taufik dan Pak Komar Wah. menyusun sebuah puisi yang indah. Wah, kece. Lalu Pak Andi dengan gendreng-gendreng jadilah satu lagu yang kalau bisa kita semuanya bisa. Oke, nanti didengarkan, dihafalkan,
saat kita nanti kan kita banyak nih karena ini kurikulum merdeka, ada acara gebyar dan sebagainya, kita bisa nyanyi bersama-sama ya, dimana semuanya hafal selain dari Mars SMK. Nah, ini lagu buat kita. Nah, itu ya. Dinyanyikan sekarang, Pak? Dinyanyikan sekarang boleh. Kita undang vokalis kita. Oh, Pak Komar. Yeay. Ini vokalis kita ini Pak Komar ya. Silakan Pak Komar. Aja mundur alon-alon. Mundur. Monggo Pak Komar. Silakan Pak Komar. Ini sabar ya, ini vokalis kita sebenarnya ya. Taunya yang sering nyanyi kan Pak Andi, Pak Pri gitu ya. Tapi sebenarnya vokalis rahasia kita adalah Pak Komar. Siap ya Pak Komar ya? Saya nggak bisa nyanyi teman-teman. Ini fresh, ini baru 3 hari ini jadi. Kece. Jadi mohon maaf Pak Komar pakai teks sedikit. Siap ya Pak Komar ya? Oke. Kan ada tulisan. Siap ya Pak Komar ya? Maaf kalau suaranya jelek ya. Wah enggak ada. Pak Komar suaranya itu selembut kapas. Ora ketok. Siap. Di bawah langit biru kita bersama, bangun asa kita, satukan semangat. Di Skanilan kita tumbuh, di Skanilan kita tangguh. Mari kita buktikan. Doa kami selalu menyertaimu kawan. Tunjukkanlah prestasi besarmu. Terima kasih untukmu atas perjuanganmu. Jangan lelah untuk Skanilanku. Doa kami selalu menyertaimu kawan. Tunjukkanlah prestasi besarmu. Terima kasih untukmu atas perjuanganmu. Jangan lelah untuk Skanilanku. Jangan lelah untuk Skanilanku. Jangan lelah untuk Skanilanku. Terima kasih. Ya, bukan. Nah, itu nanti dihafalkan. Ini adalah untuk semangat teman-teman kita yang berjuang kalau lomba atau apa, kita kasih dukungan, kita kegiatan apapun bisa dinyanyikan dengan baik. Kok langsung pergi Pak Komar ya? Pak Komar ternyata keren ya, suaranya empuk sekali. Empuk banget Pak. Sekali suaranya. Wah, di sini rasanya kayak di surga. Udah pernah ke surga? Ngimpi sih Pak. Oh, ngimpi. Oke, silakan ditutup. Oh ya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya untuk Pak Komar tadi sudah menyanyikan sebuah lagu yang indah banget ini, yang enak banget. Tadi juga ada kata-kata Skanilan tangguh. Yes. Semoga dari lagu-lagu itu bisa terwujud ya Pak, bisa Amin. terrealisasikan di sekolah kita. Jadi doa kita semoga sama-sama sekalian Skanilan bertumbuh ya. Lewati lagu-lagu tadi. Amin. Amin. Segitu dulu podcast baru, diskusi bareng guru bersama aku dan Ayet. Dan juga Pak Adi dan Pak Taufik. See you semuanya. Nah. Bye.